laduni itu ilmu yang dilimpahi oleh Allah. Berarti dia berasal dari luar diri yang dimasukkan ke dalam diri. Asumsi yang kedua, usahanya bukan usaha insani, tapi usaha ilahi. Karena dikasih, maka manusia bukan mencari ilmunya, tapi menyiapkan dirinya agar layak untuk dikasih. Jadi untuk dapat ilmu laduni itu tidak bisa ditransfer. Tidak bisa, kamu tak transfer ilmu laduni itu tidak bisa. Kenapa? Karena syaratnya adalah kita menyiapkan diri kita agar layak ditransfer oleh Allah. Makanya syaratnya ya nanti ada mujahadah, pembersihan diri, dan seterusnya. Yang ketiga, ilmu laduni itu isinya apa, muatannya apa, tergantung yang ngasih. Jadi maka jangan heran kadang-kadang orang tidak ngerti apa-apa tiba-tiba bisa ngomong apa. Ada wali yang tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris meskipun tidak pernah kursus bahasa Inggris. Ya mungkin bisa. Kalau itu memang laduni, dilimpahi Allah kemampuan bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau Allah sayang padamu, pas mau tes TOEFL itu kamu dikasih laduni bahasa Inggris. Ya, jadi kalau pas butuh, pas dapat. Nah itu laduni, tergantung Allah yang ngasih. Ya mungkin saja kalau Allah mau. Cuma syaratnya pasti tidak simpel, pembersihan jiwa. Dan Allah yang tahu apa butuh kita. Allah akan ngasih sesuai yang Allah ketahui tentang kita, yang Allah inginkan atas diri kita. Nah itu laduni. Asumsi-asumsinya itu. Medianya kalbu. Sebenarnya nulisnya nggak pakai K, bahasa Indonesia jadi K. Harusnya pakai Q, kolbu. Cuma kelihatannya di Indonesia kan jadi kalbu. Kalau kalbun bahasa Arab, iya, jadi jelek. Makanya ada lagu yang judulnya Bahasa Kalbu. Itu kalau diterjemah jadi jelek. Itu kan bahasanya kalb. Ya. Jadi harusnya bahasa kolbu. Cuma ndak baku pakainya kalbu. Jadi tadi dilimpahkan ke dalam jiwa, medianya kolbu. Kolb. Maka yang tadi harus jiwa bagian mana yang harus dibersihkan? Itu kolbunya, hatinya. Jangan salah, kalau kita berpikir yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, itu yang kotor kolbu kita. Kalau kita melakukan maksiat, yang melakukan tindakan fisiknya, yang kotor kolbunya. Karena efeknya ke dalam. Makanya ada orang bilang jangan suka jahat, jangan suka maki-maki, nanti hatimu yang kotor. Kalau kamu maki-maki orang, jangan dikira yang rusak dia yang kamu maki-maki, tapi kamu yang maki-maki. Kenapa? Hatimu. Semakin banyak kekeliruan, kesalahan, semakin gelap hati kita. Nah itu, padahal dari situlah Allah berhubungan dengan kita. Jadi kolbu harus bening, harus jernih. Karena di tempat itulah Allah mencahayai hidup kita dengan ilmu dan pengetahuan. Nah, selanjutnya kalau di Risalah Laduniyah, caranya mendapat ilmu laduni ada 3. Yang pertama jelas tadi, dianugerahi oleh Allah. Ya, meskipun rumusnya harus membersihkan jiwa, dalam kasus tertentu mungkin ada orang yang biasa-biasa. Mungkin dia cenderung jahat, tapi Allah ingin menolongnya, menghadiahinya dengan hidayah. Akhirnya dia bisa melihat hidayah. Kalau ini memang hadiah dari Allah.
Cuma tidak sembarangan orang dapat ini, tidak usah nunggu. Makanya orang nunggu hidayah. Saya nunggu hidayah saja Pak besok, tidak usah ditunggu. Kamu yang berusaha membersihkan dirimu, nanti hidayah datang. Kecuali dalam kasus khusus yang Allah menghendaki, ya hidayah datang pada orang tertentu yang padahal dia ini jahatnya luar biasa, rusaknya luar biasa. Mungkin ada orang tertentu begitu. Jadi ini memang murni hadiah dari Allah yang pertama. Ada jenis kedua. Kalau yang ini tadi, yang riyadah, mujahadah, muraqabah, mendekatkan diri pada Allah. Ini yang pakai usaha. Di Risalah dikutip 2 hadis. Saya tidak tahu sahih dhaifnya, mahasiswa hadis yang ngecek. Kalau katanya Ghazali ditulis di kitabnya berarti baunya wangi hadis ini. Ya, silakan kamu cium nanti. Man amila bima alima aurasahullahu ilman malam ya'lam. Barang siapa menjalankan apa yang diketahui, Allah akan memberikan ilmu tentang apa yang dia belum ketahui. Ini hadis. Jadi syaratnya kamu dikasih ilmu laduni yang belum kamu ketahui itu apa? Manfaatkan ilmumu. Jalankan ilmumu sampai ke level manfaat. Nanti Allah akan nambah ilmumu. Makanya ustadz, guru itu rasanya kok pinter terus ya. Allah ngasih anugerah terus, ilmunya manfaat. Dijalankan. Kalian mungkin bukan ustadz, bukan guru, tapi manfaatkan ilmumu untuk hidupmu. Nanti aurasahullahu ilman malam ya'lam. Kalau ini mujahadah yang lain lagi. Man akhlasallaha arba'ina sobahan adharallahu ta'ala ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah 40 subuh, 40 hari berarti, maka Allah akan menampilkan, menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Oh, itu silahkan kamu kaji hadis ini. Barang siapa yang bisa konsisten ikhlas. Ikhlas itu berarti segala amalnya hanya untuk Allah, tidak mengeluh apapun keputusan Allah. 40 hari saja itu mungkin angka itu untuk menunjukkan bahwa kita serius, konsisten, selalu ikhlas kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hikmah dalam hati kita yang nanti akan tampil dalam lisan kita. Sumber-sumber hikmah ditanam dalam jiwa dan itu akan kelihatan dalam ucapan kita. Nah, itu hadis kalau di Ghazali. Silahkan kamu cek. Ya latihan lah ya 40 hari. Ikhlas. Bikin program sendiri ya. Kalendernya ditulisi. Hati-hati bener, jangan sampai komplain, protes, mengeluh, melakukan sesuatu berpamrih dunia. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Jajal. Bisa apa enggak? Enggak masalah Pak, hari ke-39 setengah saya batal misalnya. Ya enggak apa-apa. Allah kan sudah melihat usahamu. Allah itu enggak kaku, enggak deso kayak kamu. Ya ngerti lah kamu sudah serius. Kalau kurang dikit ya enggak masalah. Allah sudah ngerti keseriusanmu. Kalau Allah menghendaki mungkin enggak nyampe 40 hari kamu sudah merasakan hikmahnya. Boleh dicoba. Wong ini yang memvalidasi hadisnya kan Ghazali. Waliullah yang enggak diragukan lagi. Nah, itu jalan riyadhah namanya. Yang ketiga jalan tafakkur. Kalau ini sebenarnya jalan normal. Kalau kita belajar
serius, normal, pakai akal, tidak masalah. Kayak gini nih gak masalah kalian belajar biasa. Tapi yang serius, memang gairah mencari ilmunya luar biasa, atau labil ilmi, ya tetap lillahi ta'ala. Nanti Allah akan membukakan pintu-pintu kegaiban, kalau bahasanya Ghazali. Keseriusan kita akan dibantu oleh Allah. Ini yang seperti saya bilang tadi. Wong kita belajar insani pun ilmunya kan juga dari Allah. Jadi yang ketiga, tafakkur. Ayo belajar. Kita belajarnya satu halaman, hasilnya bisa berhalaman-halaman. Dari mana? Dari Allah. Kita membacanya cuma satu buku, mungkin hasilnya bisa lebih banyak dari itu. Dari mana? Dari Allah. Kenapa Allah ngasih? Karena kesungguhan kita belajar. Padahal kita baca cuma satu baris, tapi inspirasi dari satu baris ini luar biasa banyak. Wah, berarti hubungannya sama itu, sama ini. Wawasan kita jadi luas hanya karena satu baris ini. Dari mana asalnya? Dari Allah. Karena Allah tahu kesungguhan kita. Itu jenis laduni juga. Jadi laduni itu bisa dikejar lewat 3 jalur. Hadiah murni dari Allah. Cuma kalau ini tidak bisa diprediksi, nggak bisa diukur. Yang bisa diukur yang kedua, riadoh kita, usaha kita memang untuk nyari. Atau yang ketiga, ya kita belajar saja, tafakkur seperti biasa, cuma serius, ikhlas lillahi ta'ala. Nanti Allah menyambut kita.